Sosialisasi hukum di SMA Evata Soe, ini data kriminalitas remaja tahun 2022. Sudah terjadi di kota-kota besar dan anak yang dilakukan itu adalah anak-anak remaja. Timor Tengah Selatan Borneo Indonesia.com, siswa-siswi Sekolah Menengah Atas SMA Evata Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan TTS Provinsi Nusa Tenggara Timur NTT, mengikuti sosialisasi ilmu hukum yang diselenggarakan langsung Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia Posbakumadin Soe, berlangsung di Aula SMA Evata Soe, Sabtu, tanggal 1 April tahun 2023. Sosialisasi hukum ini bertujuan untuk memberikan nilai-nilai edukasi hukum dan mencegah tindakan kriminalitas anak sejak usia dini, lantaran sesuai data Badan Pusat Statistik (BPS) Republik Indonesia tahun 2020 hingga menjelang tahun 2022, menunjukkan angka kriminalitas tertinggi di Indonesia yang melibatkan remaja yang sedang berstatus sebagai pelajar atau siswa-siswi. Hal itu, Pemerintah Republik Indonesia melalui Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, mencetuskan program sosialisasi hukum yang bertajuk BPHN Mengasuh, disosialisasikan oleh pejabat fungsional hukum dan organisasi bantuan hukum OBH secara nasional kepada remaja melalui jenjang pendidikan formal SD, SMP dan SMA. Sosialisasi hukum ini di Kabupaten Timor Tengah Selatan TTS diketahui sebelumnya diselenggarakan Posbakumadin Soe di SD Sekip Soe, SMP Negeri 1 Soe dan kali yang ketiga ini diselenggarakan di Sekolah Menengah Atas SMA Evata Soe Kabupaten TTS. Terpantau media ini, kehadiran tim Posbakumadin Soe ini disambut baik Kepala Sekolah Menengah Atas SMA Evata Soe, Abiatar Olivinus Kune, SPDMM, dan dihadiri siswa-siswi SMA Evata lainnya. Kesempatan itu, Advokat Yanto Bana, SH, dalam paparan materinya memperlihatkan data kriminalitas remaja sesuai data Badan Pusat Statistik (BPS) Republik Indonesia yang menunjukkan presentase anak berhadapan dengan hukum (ABH) tahun 2022 yang didampingi Organisasi Bantuan Hukum Indonesia (OBH) melalui jalur litigasi, menunjukkan kasus angka pencurian 181,35%, disusul kasus lain-lain seperti pornografi jahat 92,18%, disusul lagi pencabulan pelecehan, 63,12%, disusul penganiayaan, 61,12%, disusul narkoba 11%, dan disusul lagi senjata tajam, sajam 44,8%. Aborsi, pembunuhan, dan yang terakhir itu penculikan. Itu sudah terjadi di kota-kota besar dan anak yang dilakukan itu adalah anak-anak remaja. Ya, kemudian lanjutkan. Lagi di tahun 2022. Itu penerima bantuan hukum litigasi anak di tahun 2022 itu persentasenya pencurian saja masih meningkat, ya dia sampai 181,35%. Kemudian pencabulan ini juga melambung tinggi yaitu 63,12%, dan masih disusul lagi penganiayaan. Kemudian diikuti lagi dengan pornografi, perlindungan anak, penipuan, penggelapan, pengancaman dengan kekerasan, laka lantas, kebakaran, dan lain-lain. Itu 92,8%. Dan ada pembunuhan juga itu 9,2%. Dan ada yang terakhir itu narkoba itu 60,11%. Kemudian yang terakhir itu adalah pemerkosaan yang dilakukan oleh anak-anak remaja itu 11,2%. Ya, itu angka yang sudah pernah ditangani oleh organisasi bantuan hukum yang dilakukan oleh anak di bawah umur.
Usai pemaparan materi, dalam sesi tanya-jawab, disaksikan media ini, ramai siswa-siswi mengajukan pertanyaan terkait hak-hak anak. Menanggapi sejumlah pertanyaan siswa-siswi itu terkait keringanan hukuman bagi anak, Advokat Ampere Sekeselan, SH, mengatakan bahwa hak-hak anak telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak, mengisyaratkan untuk potongan masa tahanan setengah dari hukuman pokok. Namun lawyer senior ini mengingatkan para siswa ini agar tidak terlibat dengan masalah hukum karena konsekuensinya sangat fatal bagi masa depannya. Narkotika ini hukumannya tinggi sekali karena ada undang-undang narkotika. Dia hukumannya itu sampai 12 tahun. Jadi adik-adik hanya diberikan apabila dilakukan sebagai bertindak sebagai pelaku atau sebagai kurir atau sebagai perantara apapun dalam hal memperdagangkan atau menyebarkan atau mempergunakan narkoba, maka jenis apapun akan mendapat hukuman ancaman dalam undang-undang narkoba itu 12 tahun. Tapi undang-undang nomor 11 tahun 2012 dan Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 23 2003 itu memberikan perlindungan bagi anak, diberikan dispensasi hukuman seperdua saja. Jadi kalau 12 tahun masuk hanya 7 tahun saja. Ya. Oleh karena itu jangan coba-coba, hati-hati dalam bersentuhan dengan hal-hal yang berhubungan dengan obat-obat terlarang, yaitu narkoba. Selain itu, Selan mengungkapkan bahwa sementara ini Persatuan Guru Republik Indonesia PGRI, mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia untuk memperoleh diskresi terkait pembinaan siswa di sekolah. Kata Ampere, putusan MK itu bakal dikuatkan dengan putusan Mahkamah Agung, MAP-PP nomor 10, dan peraturan Mendikbud. Diskresi tersebut akan diberikan kepada guru dalam tanda kutip, pembinaan, dan tak ada unsur kesengajaan maka guru tak dihukum. Ini guru sekarang ini juga dengan gugatan PGRI di Mahkamah Konstitusi, maka guru diberikan diskresi atau imunitas bahwa guru melakukan tindakan-tindakan dalam rangka pembinaan tidak dapat dihukum. Ya. Sekali lagi saya tegaskan bahwa guru diberikan imunitas atau diskresi setelah keluarnya keputusan Mahkamah Konstitusi, dikuatkan dengan diskresi Mahkamah Agung, dikuatkan dengan PP nomor 10 dan Permendikbud Peraturan Menteri Kebudayaan, Pendidikan dan Kebudayaan. Guru diberikan diskresi dan imunitas untuk melakukan pembinaan baik mental, psikis, dan ada hal-hal yang mungkin tidak berkenan, tetapi dalam putusan tersebut, dalam ketentuan tersebut, diskresi atau imunitas diberikan dengan tanda kutip dalam rangka hanya pembinaan dan tidak ada unsur kesengajaan. Jadi ada dua indikator yang harus dipenuhi dalam rangka pembinaan dan tidak dengan sengaja. Nah, tidak dengan sengaja itu ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi sehingga guru diberikan imunitas atau diskresi. Jadi pembinaan guru kita lapor sampai di mana saja, putusan pengadilan adalah bebas murni. Ada beberapa kasus yang ditangani oleh Bapak Terselaka di pengadilan, kalau guru dilaporkan dan diproses hukum sampai di pengadilan bebas murni. Apabila perbuatan dari guru tersebut dalam rangka pembinaan dan tidak ada unsur kesengajaan, kecuali ada unsur kesengajaan untuk melukai dan bahkan mengakibatkan meninggal, maka itu pasti apabila tidak dibuktikan unsur kesengajaan, maka guru dapat dihukum. Kesempatan yang sama, Advokat Nikolaus Toislaka SH, menanggapi pertanyaan seorang siswa terkait tugas organisasi bantuan hukum. Ia mengatakan bahwa organisasi bantuan hukum berdasarkan Undang-Undang 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum,
Posbakumadin hadir di tengah-tengah masyarakat untuk memberikan bantuan hukum secara gratis kepada warga masyarakat yang tidak mampu. Namun demikian, wajib hukumnya memenuhi syarat-syarat yang ditentukan undang-undang, yakni wajib membawa surat keterangan tidak mampu dari lurah atau kepala desa, dan KTP. Sedangkan untuk anak di bawah umur yang belum memiliki KTP hanya membawa kartu keluarga. Pihaknya menjelaskan bahwa bantuan hukum terdiri dari dua jalur bantuan hukum, yakni bantuan hukum secara litigasi adalah penyelesaian perkara di pengadilan, sedangkan jalur non-litigasi adalah penyelesaian perkara di luar pengadilan melalui jalur mediasi termasuk konsultasi hukum. Terkait hak-hak anak menghadapi masalah hukum, kata Toislaka, anak memiliki hak untuk didampingi kuasa hukum dan juga didampingi orang tuanya, baik itu proses di kepolisian, kejaksaan, dan juga di sidang pengadilan, jelas Ketua Posbakumadin TTS. Di sini pertanyaannya sangat menarik. Pertanyaannya mengatakan bantuan hukum apa saja yang diberikan oleh Posbakumadin SOE. Pertanyaan sangat bagus. Saya minta kita semua tepuk tangan yang meriah. Saya mau menjelaskan tugas daripada Posbakumadin SOE sehubungan dengan bantuan-bantuan hukum yang diberikan. Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia atau yang disingkat dan disebut Posbakumadin SOE. Posbakum itu artinya pos bantuan hukum, adin itu artinya advokat Indonesia. Nah, dia dalam memberi bantuan hukum itu ada dua. Satu namanya bantuan hukum litigasi, yang satu namanya non-litigasi. Di sini saya perlu menjelaskan apa itu litigasi dan apa itu non-litigasi. Bantuan hukum litigasi adalah pendampingan di tingkat penyidikan, misalnya ada adik-adik yang berhadapan dengan hukum tadi atau berkonflik dengan hukum, akan diberi bantuan hukum secara litigasi, yaitu mendapat pendampingan. Itu sebagai seorang advokat ya dari pos bantuan hukum itu akan mendampingi kalau adik-adik ini datang ke pos bantuan hukum itu minta bantuan hukum, nanti diberi bantuan hukum litigasi. Itu didampingi pada saat pemeriksaan di polisi. Nah, adik berhadapan polisi periksa, advokat dari pos bantuan hukum duduk di samping adik. Terus orang tua daripada adik juga ada dampingi adik juga. Terus dari ada petugas dari lapas itu juga mendampingi adik. Itu tadi ada yang tanya tentang hak-hak daripada seorang anak dalam mendapat bantuan hukum itu, misalnya berhadapan dengan hukum itu ada di punya hak. Yang pertama itu harus didampingi oleh penasihat hukum atau yang sekarang bahasa kerennya adalah advokat. Jadi nanti dari bantuan hukum dari pos bantuan hukum itu mendampingi polisi. Terus orang tuanya juga harus ada karena dia masih di bawah umur. Tadi bilang anak berhadapan dengan hukum. Terus ada petugas dari lapas itu diurus oleh Kementerian Hukum dan HAM, itu ada di bawah. Mereka juga datang sama-sama mendampingi adik. Adik baik sebagai pelaku maupun sebagai saksi atau sebagai korban. Itu didampingi oleh tiga komponen ini. Jadi bantuan hukum litigasi itu pendampingan di tingkat penyidikan atau di tingkat pemeriksaan di polisi. Terus saat diajukan ke kejaksaan tingkat penuntutan sampai di sidang pengadilan itu didampingi oleh seorang advokat. Itu yang namanya bantuan hukum secara litigasi. Nah, ini satu lagi namanya non-litigasi. Non-litigasi artinya orang-orang atau advokat dari pos bantuan hukum itu mendampingi adik-adik yang berhadapan dengan hukum, tetapi masalahnya di luar pengadilan. Misalnya kita mendampingi untuk mediasi, damai, nah itu di luar pengadilan. Itu yang namanya non-litigasi. Atau adik-adik ini datang ke pos bantuan hukum advokat Indonesia ini berkonsultasi. Konsultasi itu namanya kegiatan non-litigasi atau bantuan hukum litigasi. Non-litigasi itu diberikan oleh advokat-advokat dari pos bantuan hukum. Jadi itulah yang namanya bantuan hukum
litigasi dan non litigasi. Itu tugas daripada pos bantuan hukum itu. Jadi ada dua. Satu, litigasi, mendampingi sampai di sidang. Yang non litigasi berarti memberi bantuan-bantuan hukum di luar daripada persidangan. Seperti kita berkumpul, ada mediasi, lalu damai di luar. Nah, atau kita mendampingi adik sebagai korban, mendampingi sebagai korban, kita melapor ke polisi, itu di luar pengadilan. Nanti advokat itu tidak sampai di pengadilan karena dia mendampingi adik sebagai korban. Atau bisa juga dia mendampingi adik sebagai saksi. Undang-undang bilang orang yang tersangkut masalah, tersangkut dengan hukum, tersangkut masalah, artinya bisa juga dia sebagai korban, dia minta bantuan hukum. Dia sebagai saksi juga, dia bisa minta bantuan hukum dari pos vakum adik ini. Atau dia pelaku. Kira-kira itu yang dapat saya sampaikan. Kalau menyangkut dengan tadi ada nama Rosita, Adriana Malena, cara-cara bantuan hukum yang mandala ya, cara-cara bantuan hukum yang diberikan kepada anak di bawah umur. Nah, bantuan hukumnya seperti yang tadi saya katakan tadi sudah sejauh disampaikan oleh Bapak ini Pak Sela. Nah, cara bantuan hukum yang diberikan kepada anak di bawah umur. Yang pertama, anak itu sejak dipanggil atau ditetapkan sebagai anak yang berhadapan oleh hukum, kewajiban wajib didampingi oleh seorang advokat dari pos bantuan hukum itu. Itu dia punya hak, itu yang pertama. Yang kedua, dia punya bapak atau dia punya mama harus duduk dia punya samping saat dia diperiksa. Itu dia punya hak. Di kejaksaan sampai di sidang. Waktu sidang juga dia punya bapak, advokat dari pos bantuan hukum juga harus duduk dia punya samping, dan juga ada petugas dari lapas. Itu juga mendampingi dia. Itu hak-hak anak. Yang berikut dia punya hak yang satu, yang tadi itu Bapak Sera sampaikan itu, bahwa dia penghukuman itu, kalau misalnya orang dewasa nanti hukumannya 15 tahun, dia sepertiga, jadi dia 7 tahun. Dibagi 2 lah, dibagi 3 lagi. Terus yang berikut, anak yang namanya anak ini melakukan suatu tindak pidana, kalau diancam dengan hukuman mati atau hukuman seumur hidup, itu dilarang oleh undang-undang untuk anak itu dijatuhi hukuman seumur hidup atau anak itu dijatuhi hukuman mati. Barangkali itu yang dapat saya sampaikan. Frit Kabiro TTS